Oke, selamat malam teman-teman Kicomania. Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Malam hari ini teman-teman kita dihadapkan dengan video eh, dua ekor anakan murai batu lagi mangap-mangap kayak sesak napas seperti ini. Nah, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, bisa klik aja di deskripsi, ada alamat lengkap atau link lengkap ya. Gabung aja di sana untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah video kesekian kalinya saya buka ya. Teman-teman nanti yang mengalami masalah yang sama, detailnya dilihat video saya kira-kira 2 bulan yang lalu. Nanti teman-teman lihat ketika itu saya mendapatkan 2 ekor murai batu lolohan, mulai belajar nangkring, dihadapkan dengan masalah terotolan tersebut mangap-mangap kayak gitu. Nah, di sini sebelum kita menyembuhkan penyakit murai batu, biasanya saya analisa dulu penyebabnya apa kok jadi seperti ini kayak gitu. Ini dari kiriman dari teman-teman, obatnya apa ngene iki ngatasi lolohan mangap-mangap kayak gitu. Nah, ada peternak lama juga yang dulu bertahun-tahun itu eh, ngelola anakan selalu sukses, selalu berhasil, tapi dihadapkan dengan musim, dengan suhu perubahan yang kadang panas, kadang dingin, dan di orang aja suhu apa ya, kayak gemberges-gemberges kayak gitu, apalagi di burung kita kayak gitu. Nah, pertama teman-teman ya, yang pertama untuk mengantisipasi burung yang mangap-mangap seperti ini nih, makanannya harus bagus. Jadi ada tuh yang orang ngotot satu kali ya, coba setelah kayak gini coba kasih beli fur ke Kang Bambang, saya bilang gitu. Nanti setelah itu atur suhunya dan lihat di video saya kira-kira 2 bulan yang lalu ketika saya ngeloloh murai batu kena penyakit seperti ini. Ada beberapa teman-teman, dan ada lagi video lama sekitar 1 tahun yang lalu saya menghadapi seperti ini. Alhamdulillah hidup dan selamat. Nah, saya bilang kayak gitu, bilangnya gini, fur itu kan sama aja, apa bedanya kayak gitu. Dipikir saya itu cuma apa ya, intinya kalau saya sendiri cuma mayok nih dagangan atau apa ya, ngen saya seperti itu. Tapi padahal niat saya bagus. Jadi di mana eh, teman-teman bayangin kalau misalkan kualitas fur sama, kenapa sih orang nggak beli yang murah aja kayak gitu ya? Suatu misal fur yang harga 5 ribuan satu bungkus kayak gitu. Kenapa ada orang yang repot beli mahal-mahal di atas 50 ribu, dan mungkin ada yang lebih mahal lagi kayak gitu ya. Itulah yang membedakan ya, kualitas seperti itu biasanya. Jadi kalau udah furnya, kenapa alasan saya ini mungkin ada sedikit unsur iklan ya teman-teman, tapi lihat buktinya ketika saya ngeloloh murai batu dengan fur yang saya sebutkan tepung cacing kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah aman semua. Jadi itu penyempurnaan dari fur sejenis fur kucing itu, dan ada tambahan resep lagi. Jadi di dalamnya udah lengkap sekali kayak gitu. Nah, kenapa harus fur tertentu ya pada musim kayak gini? Jadi gini, teman-teman bayangin ketika kita pada musim-musim kayak gini ya, musim penyakit, kita makan asal-asalan, gizinya nggak ada, dan itu pun belum tentu apa ya teman-teman, memenuhi kebutuhan asupan gizi kayak gitu. Sama halnya dengan murai batu yang kayak gini. Ini seharian ini saya mendapatkan curhat tentang murai batu mangap-mangap, tentang anakan kayak gini banyak sekali teman-teman, puluhan. Jadi rata-rata seperti ini kayak gitu. Kemarin yang udah nyoba uh, food dari Kang Babang juga, alhamdulillah saya tanya, saya pantau, alhamdulillah bagus. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kenapa apa ya, intinya makanan makanan bisa mencegah
seperti ini. Yang pertama yaitu tadi asupan gizi di kala musim kayak gini harus tercukupi kayak gitu. Intinya seperti itu. Yang pertama, kalau udah tercukupi teman-teman, kalau usia segini ya ini baru ngunduh mungkin ini usianya sekitar 9 hari, 10 hari kayak gitu ya teman-teman. Mulai karcok atau merbungnya mulai buka. Ini suhunya teman-teman, suhu lampu. Jadi ini teman-teman harus wajib menggunakan termometer atau menggunakan kalau sekarang ini canggih-canggih malah enak, ada otomatis lampu otomatis yang ada lampunya, pemanas otomatis kayak gitu ya. Kalau pakai manual teman-teman harus ingat jangan sampai kecolongan. Kenapa saya bisa gini ya? Jadi mungkin teman-teman yang baru gabung ini cuma ngomong aja ini Om Sisa. Lihat di Facebook aja beberapa tahun yang lalu di Siswanto itu ya. Ketika saya ngelola anakan banyak sekali. Nah, itu waktu itu saya pernah kecolongan. Jadi untuk pengaturan suhu sangat penting sekali. Waktu itu ketika malam suhu yang dibutuhkan sekitar 30 derajat ya. Itu menggunakan lampu. Nah, ketika siang saya agak sibuk, pagi saya kasih makan, setelah itu udah saya tinggal. Agak siangan saya kasih makan lagi, agak siangan saya keluar. Nah, saya lihat waktu itu 0 hari saya loloh. Kenapa sih usianya udah beranjak dewasa, udah mau nangkring pada mati, padahal gemuk kayak gitu ya. Padahal gizinya udah tercukupi. Itu tadi penyebabnya karena pengaturan suhu saya keliru teman-teman. Jadi di mana tempat saya itu wadahnya ungkep ya, ungkep itu nggak ada sirkulasi udara, dan siang itu tanpa lampu itu panasnya udah 30 derajat. Apalagi dengan menggunakan lampu. Nah, tahu saya di mana? Nah, ketika siang ada lampunya, lah anakannya mana? Saya waktu itu ngeloloh 5 atau 6 ekor loloan. Anakannya mana? Nah, pada lari ke pojok-pojok teman-teman anakannya ini, indilannya ini. Makanya saya cerita. Jadi untuk lampu teman-teman untuk pemanasnya harus sering ngecek. Yang pertama itu, dan ada sirkulasi udara. Yang enak itu bagaimana? Nanti teman-teman bisa kira. Jangan sampai teman-teman beranggapan, oh saya beli inkubator ini bagus sekali harganya 10 juta. Itu enggak ngaruh teman-teman. Karena apa? Inkubator itu juga pengap. Enggak ada sirkulasi udara kayak gitu di musim kayak gini. Nah, benarnya bagaimana? Jadi teman-teman bisa menggunakan yang sederhana, sangkar biasa dikasih kerobong tipis, atau sangkar labet kalau pengen kotak atau isinya loloannya banyak nanti teman-teman. Kalau misalkan burungnya udah mulai jalan-jalan, lampunya ditaruh pinggir aja. Nanti burung tersebut ketika dingin akan mendekati lampu. Dan ketika panas dia akan menjauhi lampu. Dia otomatis kayak gitu. Udah ada sirkulasi udaranya. Nah, kembali lagi saya bahas lagi balikan. Kalau usia kayak gini yaitu itu tadi teman-teman. Lebih aman seperti itu, ada sirkulasi udara dan panasnya harus dijaga. Karena apa? Ini saya rasa udah asupan gizi kurang, cuaca kayak gini, ini ditambahi dengan dehidrasi kena lampu kayak gitu teman-teman. Jadi kalau malam hari dia kedinginan. Nah, ini teman-teman lihat ya, dia juga kurang panas. Loh, Om Sis kok tahu kurang panas? Jadi burung itu, indilan atau loloan, kalau misalkan dia suhunya cukup, itu mulutnya itu akan kekuningan, agak pink kemerahan. Tetapi kalau mulutnya itu pucat, ini kelihatan agak pucat kayak gitu teman-teman ya. Itu berarti kedinginan, suhunya nggak stabil. Jadi teman-teman nanti bisa kembali lagi, lihat video saya waktu itu live ya. Nanti detailnya ini cuma tambahan aja untuk mengingatkan teman-teman yang baru ngeloloh kayak gitu ya. Jangan sampai ada kematian, kasihan. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, jaga kebutuhan gizinya dengan fur yang bagus, itu intinya. Yang kedua, jaga dari suhu supaya tetap stabil. Yang ketiga ada tambahan lagi, tempatnya harus bersih ya, kayak gitu. Jadi memang di saat-saat biasa sih tempat kotor itu bagus kayak gitu ya. Maksudnya bagus itu tidak ada masalah. Tetapi kalau musim kayak gini karena panas sudah pengap kayak gitu ya, kotorannya menguap itu juga menimbulkan penyakit. Jadi ini udah agak telat dehidrasi tapi sebetulnya masih bisa disembuhkan kayak gitu.
Oke teman-teman, dari video ini semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa dilihat video yang saya sarankan supaya teman-teman lebih handal lagi merawat murai batu atau burung lain. Iki gampang, saya balas gitu. Wak gaifur Kang Bambang terus suhune ditoto. Dilakukan video lab nambani mangap. Siap gerak suhune 32 derajat. Nah, 30 aja. Saya balasnya 30 aja, siang and malam cek. Karena apa? Kenapa saya suruh siang dan malam cek? Yaitu tadi karena kadang-kadang siang itu kepanasan. Suhu diukur dari jarak burung. Jadi naruh di termometer itu ada yang dekat lampu juga, itu kan kedinginan kalau burung kayak gitu. Jadi harus pas ya, cek di video saya untuk naruh termometer manual biasa. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Salam kicauan ya dari Tulungagung.